mendapat omset 11 juta sekian selama 1 minggu berjualan. Loh, kok bisa? Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sangkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Jumat 3 Mei 2024 jam 13 siang, ada salah satu pengalaman menarik yang ingin Mbak Wira bagikan kepada Anda semua para pengusaha. Loh Mbah, kok banyak cerita pengusaha ya di komunitasnya Mbak Wira ini? Betul, karena Mbak Wira adalah seorang praktisi supranatural yang menspesialiskan diri dalam pembuatan azimat berkhodam. Itu pun ada spesialisnya lagi, yaitu pada azimat-azimat berkhodam khusus kerejekian. Dan seperti ini adalah bukti dari kualitas azimat-azimat buatan Mbah Wira. Kita mulai dari percakapan berikut. Assalamualaikum Mbah, alhamdulillah berkat bantuan azimat dari Mbah Wira omsetnya naik terus ya. Berarti sejak pertama kali megang azimat itu omsetnya udah naik. Dan sampai sekarang naiknya itu konsisten. Sehingga klien mengatakan alhamdulillah omsetnya naik terus. Ini hasil jualan 1 minggu ini Mbah, 1 minggu dapat 11 juta. Ya 11 juta 490. Oke lah kita anggap 11 juta. Itu 1 minggu. Lah kalau 1 minggu 11 juta berarti 1 bulan berapa? 44 juta. Luar biasa. Itu setara gaji wakil presiden. Ya, gaji wakil presiden itu 40 juta. Nah ini 44 ini melebihi gaji wakil presiden, luar biasa. Kita nggak usah bicara tunjang kiri tunjang kanan ya, kita bicara gajinya aja. Jadi Bapak Ibu semua, inilah yang selalu Mbak Wira tekankan, bahwa apabila memang Anda memiliki azimat atau apabila Anda didampingi oleh kodam perewangan, maka pastikan kodam itu membawa perubahan positif atau membawa perubahan yang baik pada kehidupan Anda. Apabila Anda punya koleksi keris, tombak, keris semar, cacing kanil, batu akik, combong dan sebagainya, tapi hidup Anda tetap susah, hidup Anda tetap miskin, buang aja azimatnya. Buat apa? Bukankah hakikat dari memiliki semua itu adalah membantu agar hidup lebih baik, bukan malah menjadi liabilitas atau beban? Tiap malam harus dibakarkan dupa, tiap malam harus dikasih kembang setaman, tiap malam Jumat harus dibakarkan kemenyan, tapi dampaknya nggak ada. Terus buat apa disimpan? Ini Mbak Wira ingin mengetuk hati kita semua, mari cerdas dalam bersupranatural. Kita kembali. Loh Mbah, kok bisa sih Mbah setelah ada azimat kok rezekiannya naik terus? Bukankah rezeki itu asalnya dari Tuhan? Betul, Anda betul. Rezeki itu asalnya dari Tuhan, rezeki itu asalnya dari Gusti Allah. Tapi rezeki itu butuh jalan untuk masuk Bapak Ibu semua. Apabila jalannya seret, apabila jalannya sempit, maka rezeki itu juga mengalir tersendat-sendat. Ketika Anda memiliki khodam bertipe kerezekian, maka ibarat Anda adalah sebuah perusahaan, Anda punya tim marketing yang hebat. Ibarat Anda punya tim penagihan yang hebat. Ibarat Anda punya tim produksi yang hebat. Ibarat Anda punya tim pencatatan yang hebat. Sehingga perusahaan Anda akan berjalan dengan baik, dengan kecepatan yang maksimal, tidak terhambat dengan karyawan yang tolol. Produksi udah baik, quality control udah baik, pencatatan keuangan udah baik, penagihan udah baik, tapi marketingnya tolol. Ya nggak jualan Bapak Ibu. Ya. Dan berapa banyak perusahaan yang memecat marketingnya karena tidak memenuhi target penjualan? Sama. Itu ibaratnya Anda punya khodam kerezekian tapi rempong. Bukannya malah membuat hidup Anda menjadi semakin baik, malah menjadi semakin ruwet. Nah, beda cerita dengan yang seperti ini, itu nyata itu. Testimoni tanpa rekayasa dan Mbak Wira bisa menunjukkan siapa orangnya. Ya, dengan seperti ini kita jadi sadar bahwa punya khodam itu seperti punya tim yang bagus. Punya khodam yang berkualitas itu seperti punya tim yang solid. Sehingga hasilnya pun bisa dirasakan bagi pemilik usaha. Bukan hanya menjadi beban gaji. Kita harus gaji tiap bulan, tapi dampaknya nggak ada pada perusahaan. Terus buat apa dipelihara? Pecat aja ganti yang lain, kan gitu simpelnya. Nah ini Mbak Wira balas nih percakapan klien ya.
Ini hasil jualan 1 minggu Mbah, makasih banyak. Mbak Wira jawab, Waalaikumsalam, Alhamdulillah luar biasa omsetnya, saya turut senang, berkah barokah. Jangan lupa rezeki itu asalnya dari Tuhan. Adapun Kodam sifatnya hanya membantu melancarkan jalannya rezeki yang terhambat. Mantap, Anda luar biasa. Dijawab, ya Mbah, siap. Jadi gini Bapak Ibu ya, dengan adanya Kodam kerezekian, rezeki Anda itu tidak bertambah ya, kuantitasnya itu tidak bertambah. Ibarat jatah rezeki Anda 1 ember ya tetap 1 ember, ibarat jatah rezeki Anda 1 tandon ya tetap 1 tandon. Cuman air yang keluar dari tandon melalui selang itu kan ada kalanya itu kan ada pengotornya, entah lumut, entah kotoran, entah apa. Kalau dalam kehidupan manusia mempersulit jalannya rezeki ya dosa, pelit ya, kemudian mindset yang salah tentang uang. Nah itulah yang kemudian dibersihkan oleh Kodam, dan ada banyak pengalaman atau testimoni yang membuktikan hal itu. Nanti kapan-kapan akan Mbak Wira share lagi, bisa Bapak Ibu perhatikan, jelas ya. Nah ini Mbak Wira berpesan kepada para pengusaha yang omsetnya udah baik, rata-rata itu kan yang datang ke Mbak Wira itu kan pengusaha-pengusaha gitu. Maka Mbak Wira bilang seperti ini, Pak jangan lupa dialokasikan untuk investasi ya, mulai belajar agar uangnya muter, agar uangnya yang kerja untuk Anda. Jadi Anda bisa pensiun dan punya tabungan di hari tua. Jadi gini Bapak Ibu, dalam cash flow kuadran itu ada 4 kuadran, 2 kuadran kiri, 2 kuadran kanan. 2 kuadran kiri adalah employer dan self-employed. Apa itu employee? Employee itu adalah pekerja atau karyawan. Sama seperti Mbak Wira PNS ini employee, karyawan, ya karyawan negara. Makanya namanya abdi negara. Kenapa? Karena kami ini adalah orang-orang yang mengabdi pada negara, pembantunya negara kan gitu. Ada lagi namanya self-employed. Self-employed itu adalah pengusaha tapi yang mandiri, belum punya karyawan. Misal Mbak Wira punya toko, tokonya Mbak Wira jaga-jaga sendiri, Mbak Wira tunggu-tunggu sendiri, itu namanya self-employed. Apa kalau nggak gitu Mbak Wira jualan online shop keripik kentang misalnya. Kentangnya Mbak Wira kupas-kupas sendiri, Mbak Wira potong-potong sendiri, Mbak Wira goreng-goreng sendiri. Kalau udah digoreng dikemas-kemas sendiri, dijual-jual sendiri. Kalau udah ada yang laku di packing sendiri, dikirim sendiri. Nanti ada uang masuk ya dicatat sendiri. Itu namanya self-employed. Itu masih di kuadran kiri, 2 kuadran kiri. Sementara 2 kuadran kanan inilah yang diharapkan bisa membawa orang kepada kemakmuran. Loh Mbah, Anda berarti syirik karena percaya bahwa kuadran bisa membawa kemakmuran. Percaya hanya pada Tuhan. Bukan gitu ya Jamal. Jadi kita itu tetap memang segala sesuatu itu ada pada Tuhan, tapi kita diberi kuasa untuk memilih. Ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan itu bisa menyelamatkan diri kita. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu selamat dari banjir besar karena Nabi Nuh itu bersusah payah berjuang membuat kapal, membuat bahtera. Andai kata Nabi Nuh itu pasrah sama Tuhan, hidup mati ada di tangan Tuhan, ya udah sekarang tidur aja kelon di kasur, nggak usah bikin bahtera, nggak usah bikin kapal, banjir ya hanyut Bapak Ibu ya. Tapi karena Nabi Nuh itu mau bersusah payah membangun kapal di puncak gunung, dibilang orang-orang gila, dibilang orang-orang nggak waras, tetap teguh pada imannya, tetap teguh pada pendiriannya, berjuang membuat kapal, berjuang membuat bahtera. Makanya ketika yang lain hanyut kena banjir, Nabi Nuh selamat. Itulah yang dimaksud dengan nasibmu ada di tanganmu. Ya, jadi Tuhan itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mau berjuang untuk mengubahnya sendiri. Ya, jadi jangan salah paham kemudian, lomba kok kuadran bisa membawa kemakmuran, ya itu namanya perjuangan. Nggak usah jauh-jauh Mbak Wira nyontohkan yang melik-melik Nabi Nuh contohnya. Kalau Nabi Nuh nggak mau berjuang membuat kapal, membuat bahtera, maka akan hanyut kena banjir. Namun karena Nabi Nuh itu mau berjuang membuat kapal, makanya ketika banjir beliau selamat. Paham ya? Belum, bukannya keselamatan itu ada pada Tuhan dan kuasa Tuhan. Udah, kalau orang udah kayak gitu udah masuk aja ke gua ya, nggak usah dengerin podcastnya Mbak Wira. Kita kembali. Jadi 2 kuadran kanan itu adalah apa? Mereka adalah business owner dan investor. Business owner itu adalah mereka yang punya karyawan untuk dipekerjakan, membangun usaha ya dengan pembagian laba. Itu namanya business owner. Jadi dia punya karyawan. Ya, yang packing ada karyawan sendiri, yang marketing ada karyawan sendiri, yang produksi ada karyawan sendiri, yang quality control ada karyawan sendiri. Itu namanya business owner. Yang Mbak Wira contohkan sepanjang ini ya business owner ini. Yang terakhir adalah investor. Investor adalah mereka
yang uangnya bekerja untuk menghasilkan uang kembali. Jadi kalau dua kuadran kiri itu yang employee adalah dia yang menukarkan waktu dan tenaganya untuk uang yang sedikit. Kalau business owner itu dia yang menukarkan waktu dan tenaganya untuk uang hasilnya lebih banyak karena dinikmati sendiri bukan digaji. Kalau business owner itu dia yang menukarkan waktu dan dia yang menukarkan uang untuk waktu dan tenaga orang lain demi menghasilkan uang yang lebih banyak. Jadi dia membeli waktu dan tenaganya orang lain, sedangkan investor itu dia yang membuat uang bekerja untuk dirinya sendiri untuk menghasilkan uang yang lebih banyak, itu investor. Jadi Mbah Wira ajari ke arah sana. Jangan seperti kalau di Mbah Wira ini kan di Kabupaten Blitar tuh terkenal dengan peternak ya. Peternak itu kalau harga telur bagus, mereka berlomba-lomba beli Pajero. Nanti kalau harga telur jelek, ayamnya nggak bisa menghasilkan uang yang banyak, Pajeronya dijual untuk dibelikan pakan ayam. Nanti kalau pakan murah, telur mahal, labanya kan banyak, berlomba-lomba lagi beli Pajero, beli Fortuner, beli sawah. Nanti kalau harga pakan naik, harga telur murah, dijual lagi Pajeronya, sawahnya. Itu namanya bodoh kalau menurut Mbah Wira. Karena itu tidak berinvestasi, itu dia membeli liabilitas. Membeli sawah kalau nggak menghasilkan apapun ya namanya liabilitas. Karena kita tiap tahun bayar pajaknya. Beli mobil, kalau mobil itu nggak dipakai apapun ya namanya liabilitas. Karena kita harus servis, ngisi bensin dan sebagainya. Jadi belajarlah investasi pada instrumen yang tepat. Bukan hanya membeli liabilitas seperti kebanyakan yang dilakukan para pengusaha yang baru sukses gitu ya. Mbah Wira tanya, terbukti ya bahwa tuah kencang sejak pertama dimiliki nyatanya tidak luntur dan tidak pudar seiring dengan berjalannya hari. Dia bilang, alhamdulillah Mbah, tadi di depan ya, nanti admin tolong di shoot kembali. Alhamdulillah Mbah, omsetnya naik terus. Berarti hal ini menandakan bahwa tuah kencang sejak pertama dimiliki tidak turun, tidak luntur, tidak pudar, melainkan semakin menguat seiring dengan bertambahnya hari. Dijawab sama klien, Jos, emang Azimat buatan Mbah Wira ini apa adanya. Anda nanti bisa membaca screenshotnya percakapan Mbah Wira dengan klien di dalam video. Ada fakta mengejutkan yang tidak mengenakan dari orang yang menghasilkan banyak uang. Kenapa? Karena yang orang lihat hanya wah duitnya banyak ya, berpuluh-puluh juta. Tapi yang orang tidak lihat adalah klien atau pengusaha yang menghasilkan banyak uang itu pasti bangunnya mulai pagi, tidurnya tengah malam, kerja keras bagai kuda, kepala pusing masih dipaksa mikir bagaimana kulak barang, mikir bagaimana storage-nya atau penyimpanan barang, gudangnya, mikir bagaimana transportasinya, mikir bagaimana pemasarannya, mikir bagaimana pajaknya, mikir bagaimana gaji karyawannya, badan lelah masih harus ya semangat angkat bokong demi usaha, mumet mikir iklan, mumet mikir omset, bagaimana agar omset tetap stabil dan sebagainya. Itu yang nggak pernah dilihat orang. Orang hanya melihat hasilnya tanpa peduli prosesnya. Pahit memang, tapi itulah dunia ini. Ya memang seperti itu. Jika Mbah Wira melihat sebanyak ini hasilnya, Mbah Wira percaya pasti klien yang membuat testimoni ini memang seorang pekerja keras. Satu hal yang dipesankan oleh gurunya Mbah Wira bahwa pengusaha itu pasti cerdas. Nggak ada pengusaha yang tolol. Kenapa kok nggak ada pengusaha yang tolol? Karena kalau dia tolol, dia nggak jadi pengusaha, Bapak Ibu. Ya, karena masalah dalam usaha itu banyak sekali. Masalah dalam usaha itu bertubi-tubi seperti unlimited, tiada habisnya, endless mode. Oleh karenanya apabila orangnya tidak cerdas sudah pasti gantung diri. Dan Anda boleh lihat berapa banyak pengusaha yang mati berakhir dengan gantung diri. Karena bangkrut, karena uangnya dibawa lari orang, karena kemudian ditipu supplier, ditipu pembeli, dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah. Dan mereka yang bertahan adalah mereka yang memang otaknya cerdas. Itulah kenapa wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, yang artinya bacalah. Kenapa? Karena orang yang pintar itu akan kaya. Sedangkan orang yang bodoh itu susah kaya. Bodoh cari klien, bodoh cari barang, bodoh memasarkan, bodoh menyimpan, bodoh mengelola modal, bodoh memanajemen emosi, bodoh memanajemen hubungan sosial dengan pembeli dan lain sebagainya, bodoh menjaga kepercayaan pembeli, sehingga akhirnya ya akan jatuh miskin. Jadi memang kebodohan itu dekat dengan kemiskinan, sementara kecerdasan itu dekat dengan kekayaan. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya jangan lelah untuk berusaha, jangan lelah untuk belajar, kejar dulu ilmunya, uangnya akan datang kemudian. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.